Sekilas, potret sosok lelaki ini merupakan persona jujur dan berperingai baik. Dengan fisik tak begitu tinggi, menyeratkan kesan jauh dari kata topeng lembutnya, tersimpan kesesatan jiwa yang berakar dari naluri kejam. Seorang pembunuh maniak yang tanpa segan menghabisi korban dengan cara tak masuk di nalar. Adalah Albert Fish, seorang pedofil paling keji, pembunuh berantai dan kanibal yang namanya akan terpatri sepanjang zaman. Bagaimana tidak, pembunuh yang diketahui maniak seks ini memiliki tindak kejahatan komplit. Terlepas dari benar atau tidaknya, ia mengaku menganiaya lebih dari 400 anak. Ia bahkan menyiksa dan membunuh beberapa di antaranya. Lelaki berjuluk Greyman ini sampai dianggap mengidap kelainan jiwa oleh banyak psikiater. Inilah On The Spot Killing Series Albert Fish, si kanibal anak. Hamilton Howard Albert Fish, atau lebih dikenal dengan nama Albert Fish, anak bungsu dari 3 bersaudara, lahir di Washington, D.C., Amerika Serikat, tanggal 19 Mei 1870. Ia lahir dari pasangan Randall Fish dan Ellen Fish yang terpaut usia 43 tahun satu sama lain. Hampir semua keluarga Fish memiliki riwayat penyakit kejiwaan, mulai kedua saudara kandungnya, sang paman yang mengidap maniac syndrome atau suatu keadaan di mana tingkat energi tubuh naik turun secara masif. Dan Ellen Fish, ibu kandungnya, ternyata memiliki halusinasi visual. 16 Oktober 1875, ayah Albert meninggal dunia. Sang ibu kemudian menitipkan Albert Fish cilik ke panti asuhan St. John di Washington. Disinilah Albert mendapat kekerasan fisik dari anak-anak yang lebih tua. Praktis, jiwanya terkoyak. Anehnya, semakin lama mendapat siksaan, Albert justru menikmati rasa sakit akibat pemukulan. Pada tahun 1880, Ibu Albert mendapatkan upah layak dari pekerjaannya di pemerintahan. Ia berhasil membawa Albert keluar dari panti asuhan. 2 tahun setelahnya, Albert Fish berkenalan dengan seorang remaja pengantar telegraf. Parahnya, remaja tersebut mengenalkan Albert pada tindakan tak terpuji. Albert terobsesi membakar tubuh dengan besi panas hingga memukul area tubuh tertentu dengan kayu penuh paku. Lebih buruk lagi, benih-benih pedofil Albert mulai tampak. Ia tak pernah absen mengunjungi pemandian umum di akhir minggu demi melihat anak laki-laki tak berbusana. Hingga pada 1890, Albert nekat menuju New York dan menggagahi remaja laki-laki. Memasuki usia 28 tahun, Albert Fish dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Anna Mary Hoffman yang terpaut usia 9 tahun lebih muda dari Albert. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 orang anak. Guna menghidupi rumah tangganya, Albert giat bekerja sebagai tukang cat. Namun, traumatik masa kecil yang penuh dengan kekerasan membuatnya melakukan tindakan tercela di sela-sela pekerjaan. Korbannya rata-rata anak lelaki di bawah 6 tahun. Imajinasi Albert menjadi liar setelah mengunjungi museum lilin. Dari situlah ia terobsesi akan mutilasi seksual. 1910, ia bertemu remaja 19 tahun bernama Thomas Caden. Diketahui remaja tersebut menderita keterbelakangan kemampuan otak dan mau menuruti semua keinginan Albert Fish, termasuk melakukan tindakan terlarang di sebuah gudang tua. Januari 1917, sang istri meninggalkannya. Albert Fish menapaki bagian terburuk dalam hidup. Di satu sisi, harus mengurus ke-6 anaknya.
Di sisi lain, Albert sering mengalami auditory hallucination. Di suatu hari, Albert membungkus dirinya memakai karpet. Menurutnya, hal tersebut merupakan perintah salah seorang rasul. Albert juga terobsesi menyajikan daging mentah untuk makan malam anak-anaknya. Tak jarang Albert membayar orang untuk meminta tolong mencarikan anak-anak sebagai mangsa. Dengan keji, ia menghabisi korban, menyiksa, dan memutilasi menggunakan pisau daging terlebih dahulu. Kondisi kejiwaan Albert Fish tak stabil. Puncaknya kala usianya menginjak 54 tahun. Ia menganggap Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa dan memutilasi anak-anak lebih banyak lagi. Banyak korban berjatuhan, terutama anak-anak yang menderita intellectual disability, anak-anak pinggiran atau anak-anak jalanan. Albert mengiming-imingi mereka dengan sejumlah uang atau makanan guna mengajak mereka bermain di apartemen pribadi atau tempat-tempat kosong yang ia rasa jauh dari jangkauan polisi setempat. Di aksi terakhirnya 1928, jejak kejam Albert Fish mulai tercium. Sekira pertengahan tahun, Albert Fish melihat iklan di koran New York World. Isinya seorang remaja laki-laki berumur 18 tahun bernama Edward Budd mencari sebuah pekerjaan. Seolah melihat mangsa, Albert Fish mendatangi Edward dan mengaku sebagai petani bernama Frank Howard. Albert berjanji akan memperkerjakan Edward setelah pertemuan kedua. Singkatnya, setelah kembali bertemu, Albert Fish bertemu adik Edward bernama Grace Budd. Niat Albert semula menghabisi Edward perlahan goyah setelah melihat Grace, sang adik. Ia berusaha mengajak pergi Grace dan meyakinkan kedua orang tuanya dengan cara mengarang cerita bohong, yakni mengajak menghadiri acara ulang tahun keponakan Albert. Tentu sang ibu mengizinkan, sebab Albert Fish berperilaku manis layaknya kakek sendiri. Sejak hari itu, Grace nyatakan hilang dan tak pernah kembali ke rumah untuk selama-lamanya. Bulan November 1934, seluruh kejahatan Albert Fish mulai terungkap. Berawal dari surat misterius yang ditujukan kepada ibu Grace, anak perempuan yang hilang setelah pergi bersama Albert Fish. Isi surat memaparkan secara jelas kematian Grace Budd yang dilakukan terang-terangan oleh Albert Fish. Di akhir surat, Albert merinci bagaimana ia memotong bagian tubuh korban, memasak, dan memakannya selama 9 hari. Surat misterius tersebut membuat semua orang geram. Pihak berwajib tak tinggal diam. Para detektif mulai menelusuri asal-muasal surat. Lewat sebuah lambang berbentuk heksagonal pada amplop surat, persembunyian Albert Fish terendus. Polisi tahu dari mana surat itu berasal dan melakukan penggerebekan. Albert Fish sempat melakukan perlawanan dengan silat sebelum dapat dilumpuhkan untuk segera diinterogasi. Di hadapan polisi, lelaki berjuluk Gray Man tersebut mengakui seluruh kejahatannya. Hampir tak dapat terhitung dengan jari, seluruh korban Albert Fish mayoritas adalah anak-anak. Sebagian besar mengalami kekerasan seksual hingga mutilasi kejam. Sontak, media cetak waktu itu geger dengan penangkapan Albert Fish, sang predator. Bersama dengan itu, banyak orang tua korban yang mengaku kehilangan anak setelah terakhir kali bersama Albert. Mereka mendatangi kantor polisi tempat Albert ditahan dan meminta si penjahat dihukum berat. Demikianlah killing series Albert Fish, si predator anak versi On The Spot. Di benteng pertahanan VOC ini terdapat sebuah makam keramat. Siapakah sosok sakti yang dimakamkan di sini? Dahulu benteng Van den Bosch dikelilingi parit yang diisi dengan buaya-buaya ganas yang kemudian banyak memakan korban para pejuang Indonesia. Benarkah konon arwah para korban pembantaian di benteng tua ini masih berkeliaran hingga hari ini? Karena di sini itu salah satu lokasi yang ditempati oleh makhluk astral yang kepalanya manusia tapi bentuknya ular.
Ini termasuk sering yang ngasih tahu bisikan ke saya kalau ada pengunjung yang mungkin usil. Saksikan selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.